Shalom, selamat hari Sabat tanggal 19 April tahun 2025. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Berikut ini saya akan menyampaikan kabar berita yang pernah Roh Kudus singkapkan tentang Yudas, lalu 30 keping perak, lalu PT Freeport, dan masalah Papua Merdeka. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian apa yang Roh Kudus sampaikan itulah yang saya akan sampaikan. Bukan dari saya, karangan saya, tetapi apa yang Roh Kudus sampaikan dari peningkapan rahasia kebenaran firman Alkitab yang tertulis itu disingkapkan oleh Roh Kudus sendiri tentang perkara yang sebenarnya pernah terjadi di atas Papua, di atas bumi di Papua pada waktu sebelum bumi yang kita ada sekarang ini belum diciptakan. Belum diciptakan artinya yang ada sekarang ini dia stabil. Peta Papua dan juga Asia, Timur Tengah dan juga bumi ini itu bisa stabil setelah pertumpahan darah Yeshua HaMashiach Adonai dalam pembongkaran rahasia Tuhan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, saya fokus di sini hal Yudas, 30 keping perak, lalu PT Freeport, dan masalah kemerdekaan politik lokal Papua Merdeka. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, puji Yeshua HaMashiach Adonai, hamba hanya lanjutkan apa yang Bapa pernah singkapkan, supaya itu menjadi suatu kesadaran bagi kami anak cucu zaman sekarang ini. Pada waktu orasi penyaliban Yosua yang dilakukan oleh 144.000 warga dari Israel, Papua Israel, dan suku-suku Israel yang kuno, yang Israel kuno yang tersebar di seluruh dunia, dan akibatnya ditanggung oleh generasi kami sekarang, terutama juga di atas Papua dan adalah tanah Akeldama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, dan masalah itu telah diselesaikan, dan hamba hanya menyampaikan ini sehingga berita ini harus diketahui oleh generasi kami sekarang yang ada di Papua maupun di luar Papua, orang-orang asli Papua dan bangsa-bangsa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus bekerja beracara di tengah kami. Haleluya. Amin. Yudas mengkhianati Yeshua. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai dari situ ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yosua. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-19, 18, ya dari 15 sampai dengan 18. Matius dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesua itu. Dahulu
Ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terselungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perut tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Akal Damah. Duma Damah, dalam bahasa artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, itu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dicatat. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, di YouTube saya itu saya sudah sampaikan tentang apa yang Roh Kudus sedang rincikan uraian tentang prosesi penyaliban Yeshua oleh 144.000 marga. Nah, haleluya. Sekarang Judas itu dari marga apa? Dari marga apa? Saya sudah sampaikan juga itu ada 12 luka-luka besar, pukulan-pukulan yang hebat yang membuat mulai dari Yeshua dijual, dikhianati, sampai dengan Yeshua menembuskan napas terakhir. Nah, itu ada 12 marga, dan itu saya itu Roh Kudus sudah uraikan, memang sudah uraikan satu persatu, dan dosa itu sudah kami berdoa selesaikan dari bulan Mei 2021 sampai 2020 sampai dengan 2022, bahkan sampai dengan kemarin 2024. Itu masalah ini bagian daripada uang 30 perak ini sudah diselesaikan. Karena itu 12 murid ini pada zaman 12 rasul itu bukan 12 suku Israel, pada saat Yeshua disalib, diserahkan itu kepada Pilatus itu, Pilatus bilang, saya cuci tangan, tetapi orang Yahudi bilang, biarlah darah orang itu ditangguh kepada kami dan kepada anak cucu kami. Saudara-saudara terkasih, dan masalah peristiwa penyaliban Yeshua itu Tuhan sudah bilang bahwa itu terjadi di atas Papua, dan Pilatus itu mewakili 2021 raja-raja untuk setuju untuk Yesus harus disalibkan di Papua, tempat rencana ibu kota kerajaan 1000 tahun damai yang Yesus akan dirikan di rahim bumi Papua. Ya, ini pembukaan rahasia yang Yeshua sedang berbicara. Ada 3 yang bersaksi, surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3 yang bersaksi tentang diri Yesus di bumi, yaitu air, roh, dan firman. Haleluya. Dan darah, bukan air, roh, dan darah. Jadi seruan atau penyingkapan rahasia ini Yesus sendiri itu tentang Judas itu bikin apa, dia dari suku mana, ini sekarang saya mau jelaskan. Apa yang Roh Kudus, bukan jelaskan, Roh Kudus sampaikan, itu yang saya terus sampaikan. Jadi singkat kata bahwa Yosua itu dalam surat Hosea suci dari Yosua penebus dosa umat manusia. Yosua kan tidak mati sendiri. Yosua itu diserahkan dan tangan-tangan keluarganya sendiri dari Yahudi Papua, Yahudi Israel itu dari 12 Israel terlibat dalam operasi penyaliban Yesus. Dimulai dari Yudas. Kan waktu itu kami berdoa tanya Tuhan, baru Tuhan bilang itu Yudas itu ada, dari Yudas itu berhubungan dengan ada marga. Jadi ada marga-marga. Mulai dari marga Mote itu ada 2. Nah, kami tanya, Tuhan bilang itu marga Mote, baru kami tanya itu marga Mote itu apa hubungan dengan Yesus? Yesus bilang itu berhubungan dengan omnya, pangkat om dengan Yesus itu om. Jadi omnya ini yang di belakang omnya ini, ya marga ini ada 11 marga yang lain lagi. Jadi ada 1 marga dari Amerika, ada 1 marga dari Rusia. Sedangkan
ada 9 marga lain lagi. Ada 12 marga yang mengambil itu 10 perak itu, keping perak itu. 30 keping perak. Dalam bahasa Me itu disebut mega yokagachi. Mega itu uang, yokagachi itu yoka itu gachi. Itu hubungan dengan gachi itu 10, yoka itu anak. Yoka itu anak. Yoka gachi. Ya, ini harga mata uang untuk mengambil apa ini? Deba merah. Deba merah itu uang untuk daba, artinya untuk supaya ada uang yang harus dibayar supaya orang yang mereka cari itu bisa diserahkan lalu bisa ditangkap. Dalam bahasa Me dulu, Ibrani kuno dulu itu begitu, dari Me, suku Me Papua. Saudara-saudari, jadi daba mere. Deba itu artinya bagaimana menangkap orang itu atau ambil uang darah itu. Mere. Uang darah. Ya. Jadi waktu itu kami berdoa, Tuhan berbicara seperti itu. Lalu Tuhan pernah bilang dalam doa itu bahwa 10 perak itu lewat Mama 1 tahun 2008 itu. Tuhan bilang itu 10 perak itu disembunyi di Koboy Dimi, di Tare, Kabupaten Paniai, Papua, sedangkan 10-nya itu di Amerika, 10-nya itu dari Rusia. Pada waktu doa berikutnya itu Tuhan pernah bilang bahwa 10 yang dari Rusia dan 10 yang dari Amerika itu mereka kasih ke Yudas untuk membujuk dia supaya dia menyerahkan Yosua, karena Yosua ini punya kaya raya. Dia kaya raya, dia punya kekayaan di bumi atas Papua ini, dia punya kaya raya. Dia punya, dan dia ini hebat, segala sesuatu itu dari dalam dia. Jadi menurut dan singkap kalau Roh Kudus itu seperti itu. Lalu yang Yudas ambil 30 ya 10 itu, dia ambil dari uang itu dari ini, dari mulut ular yang ada di depan pintu Golden Gate di Kaitaka. Dia ambil uang dari ular itu. Karena Yudas ini dia termasuk marga ini termasuk marga penjaga binatang atau penjaga ular atau binatang-binatang. Nah, begitu. Jadi dia ambil 10 perak itunya itu dari ini mulut ular yang ada di antara PT Freeport Timimimika dengan Deyai. Lalu Tuhan bilang uang itu yang mereka bagi. Jadi karena Yudas itu setelah dia ambil, dia menyesal karena dia ambil, ternyata dia ambil orang darah orang benar dia perjualbelikan. Jadi dia menyesal, memang ada menyesalannya. Tetapi hal itu sudah terlanjur. Jadi pada waktu Yudas itu pergi ambil kembalikan uang itu, Tuhan bilang bahwa ini uang yang 10 perak dari Rusia punya dengan Amerika punya itu, mereka sudah ambil kembali. Tinggal yang 10 perak ini. 10 perak ini yang dong bagi-bagi. Tuhan bilang begitu. Dong bagi-bagi. Dengan dorongan uang inilah yang membuat keluarga-keluarga daripada 144.000 keluarga Israel itu, mereka mau menyerahkan Yosua dan Yosua harus disalibkan. Saudara-saudara terkasih, seperti itu. Ini sudah ketahui orangnya siapa. Terus setelah itu Yudas ini punya masalah itu, kami berdoa baru Tuhan bilang begini, yang keping 30 perak itu mereka bagi. Pembagiannya itu kalau saya cerita itu jelas juga pembagiannya. Suku ini, marga ini, kena ini, itu semua kena uang ini. Ya. Jadi saya tidak bisa uraikan di sini karena itu terlalu panjang, Bapak yang bikin uangnya. Jadi waktu itu Tuhan memberitahukan bahwa waktu lambung Yosua ditikam itu 10 perak itu dia menutupi berkat rohani, berkat jasmani bagi suku-suku bangsa yang telah menikam dia, telah menjual dia, menikam dia, menyalibkan dia. Jadi waktu itu kan berdoa menyelesaikan dosa itu, keping perak itu diangkat, 10 keping perak itu diangkat, lalu
darah Yesua itu mengalir dengan baik. Setelah itu bekas daripada tombak itu mulai sembuh setelah dosa itu diselesaikan. Itu cara mengangkatnya. Kami juga berdoa minta ampun menyelesaikan itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai, setelah itu pada akhirnya itu Tuhan menuntut kami untuk menyelesaikan terakhir itu dari 12 marga itu, terutama juga berhubungan dengan Papua itu. Marga Mote punya kami berdoa sampai menyelesaikan, lalu Tuhan ambil kembali itu 10 perak, lalu Tuhan mengambilnya lalu menempatkan kembali di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Itu terjadi, saudara-saudara terkasih, dan Tuhan amankan. Setelah itu dosa dari Mote dan juga dari perenakan Mote kami dan juga yang lain-lain itu Tuhan selesaikan tahun 2023. 2023 itu sudah mulai diselesaikan. Maka Tuhan bilang berkat itu akan datang mulai dari Mote dulu. Marga-marga Mote diberkati. Haleluya, itu yang disebut dengan marga Mote. Sekarang sudah menjadi dalam waktu yang bersamaan 2 orang jadi bupati itu karena berkat itu dosa itu sudah diselesaikan, tanda dosa itu sudah diselesaikan. Terakhir kami selesaikan, Tuhan kasih tahu bahwa tempat Yosua itu tempat siapa ini Judas itu dia bunuh diri itu. Tuhan kasih tunjuk, Tuhan memberitahukan ceritanya seperti begini. Jadi setelah dia ambil 10 perak itu, ceritanya jadi kekayaan yang Yesua punya yang disembunyikan di Papua ini. Nah, pada waktu itu di-share oleh Rusia dan Amerika, bangsa Israel yang lain, dari kakak-kakak Israel yang lain. Tetapi yang ini dia bilang, itu kami punya, yang Tuhan taruh di atas tanah ini dan kami punya itu. Jadi mereka berkelahi gara-gara emas yang sekarang PT Freeport ini. Jadi pada waktu dia berjalan kembali, karena mereka 10-10 dari Rusia Amerika sudah ambil. Jadi waktu dia berjalan ke arah timur dari Tare ini ke arah timur, yaitu di wilayah sekarang disebut dengan Akaldama, Dumadama, dia terus lari ke Dakamogopa. Dakamogopa itu sekarang Nyembleng Greensburg itu, di situ. Jadi pada waktu saat dia jalan itu, Judas ini dia karena jaga diri, dia juga bawa pedang di tangan. Jadi pada waktu dia sampai di tanah yang disebut dengan Dumadama atau Dakamogopa ini, di situ baru dia tikam dia bunuh diri, tikam dengan pisaunya itu sendiri, dia tikam diri. Jadi dia punya darah dagingnya itu dari Yudas itu menjadi emas yang disebut Dakamogo. Daka itu gemuk, mogo itu batu, jadi batu-batu emas, batu-batu ini. Jadi dia juga darahnya sudah tercampur di situ, dan itu kami sudah berdoa dan darah Yesus sudah menyelesaikan bagian itu, sudah ditutup baik, darah Yudas sudah diambil, ditutup baik. Karena kalau tidak diambil, tidak diamankan itu nanti darah itu akan mendorong orang-orang akan berperan terus gara-gara ini PT Freeport ini. Gara-gara kekayaan yang ada di sana didorong oleh utang-utang darah itu. Judas itu. Ya, saudara-saudara terkasih, terakhir itu dia punya pohon beringinnya dengan dia punya ular yang ada di bawah pohon beringin yang keluarkan 10 perak itu kemarin kan berdoa diselesaikan di Kaitaka. Itu wilayah di antara Mimika dengan Papua dengan Deyai. Di situ disebut Kaitaka Timauda. Kaitaka itu kalau sekarang disebut, Tuhan bilang itulah pintu gerbang Golden Gate, tempat orang Ibrani, pintu keluar tempat orang Ibrani dulu yang memberontak keluar. Jadi di pintu inilah ular naga itu ular yang mengeluarkan 10 perak itu kepada Yudas itu ditangkap, baru dibawa naik, disegel, sehingga tidak ada lagi marga Degeika, marga Madai, marga Do, Degei, Mote, Takimai, atau marga-marga ular atau marga dari luar Papua yang berhubungan dengan penjaga ular, berhubungan dengan ular ini. Sudah disegel, sudah dipenjarakan, sudah ditangkap naik, sudah dipenjarakan di tahanan dalam. Saudara-saudara terkasih, kami sudah berdoa, itu sudah diamankan. Itu baru kemarin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasya Adonai, itu menyangkut Judas.
Jadi Yudas itu dia menyerahkan Yesua itu eh, dengan ciuman. Dengan ciuman itu artinya dalam bahasa Mei itu daba untuk mengkhianati. Jadi pada waktu Yesua sedang berdoa dengan ini, dia bilang, di sana ada 12 orang yang sama-sama sebaya dengan saya dan kita tidak tahu siapa orangnya mana karena mereka itu potongannya sama dengan Yesua juga sama mereka, sama seumur. Ya, jadi orangnya nanti saya kasih rokok. Rokok itulah yang, atau nanti saya kasih rokok dibilang, itulah yang kamu akan tangkap dia. Jadi sambil dia memberikan rokok itu bercerita tentang kemarahan. Dia memberikan ciuman kepada Yudas. Itu cara biasanya seperti itu kalau orang kasih kode saja yang lain tinggal tangkap. Itu biasa orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi kuno, Israel kuno itu seperti itu. Ya, itu. Jadi ini bagian daripada Yudas sudah tahu siapa marga, berapa marga yang terlibat. Bukan saja Mut, ada 12 marga. Termasuk orang Rusia dan juga orang Amerika. 30 perak yang di sana. Jadi kalau yang di sana yang 10 perak yang di Rusia punya itu nanti akan jadi antikris. Sedangkan 10 perak yang di Amerika itu nanti mereka membuat, kalau dorongan itu nanti mereka membuat milisi 2030 itu akan mereka mensahkan negara antikris yang akan menentang Yesua yang akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di atas rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masya Adonai. Ya. Selanjutnya itu tentang Yudas itu siapa dan apa yang terjadi. Roh Kudus sudah sampaikan, saya sudah sampaikan itu. Selanjutnya berhubungan dengan tadi Yudas 30 perak saya sudah sampaikan. Berhubungan dengan berikutnya itu berhubungan dengan masalah ini Papua Merdeka. Ya, masalah Papua Merdeka. Jadi kami juga tidak tahu, kalau kami juga tidak berpikir tentang Papua Merdeka itu. Tapi pada tahun 2019 itu sebelum COVID itu, Tuhan suruh kami harus pergi berdoa di Istana Bogor di Jakarta. Jadi sementara kami lagi mau membelangkah dekat dengan Istana Bogor, mau melangkah untuk berdoa karena Bapak Yahweh suruh kami berdoa di sana. Waktu kami berdoa ini, badan berat sekali, kaki tidak bisa angkat. Saya bilang kita berhenti di sini, kita berdoa dari sini. Waktu kami berdoa itu Tuhan perlihatkan ini bendera Papua ini, bintang kejora itu ditutup oleh batu dari dasar bumi, dasar Danau Tage. Dasar Danau Tage, batu itu diambil dari dasar Danau Tage, baru dia tutup bendera Papua ke bawah. Terus 180 negara punya bendera itu berkibar di situ di dalam roh, saudara-saudara terkasih di Istana Bogor itu. Waktu kami berdoa merendahkan diri itu dan minta ampun, itu batu dari Danau Tage, dasar Danau Tage itu dikembalikan ke Danau Tage itu sendiri. Sedangkan di dalam roh ini, pekerjaan roh di dalam roh Tuhan perlihatkan. Lalu bendera Papua itu dengan bendera Israel itu diambil kembali. Lalu dibilang bahwa itu dua bendera ini akan menjadi panji-panji untuk menunson Yesus akan kembali ke bumi dengan benderanya, dengan bendera darah Yesus akan berkibar. Ini benderanya dari pemerintahan kerajaan Jawa punya itu yang ini. Maka ini kami kibarkan. Ini tanda bahwa tahun Jobel sudah tiba dan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, supaya orang mengenang kembali darah Yesus, karena keselamatan akan terjadi melalui darah Yesus. Saudara-saudara terkasih, jadi waktu itu Tuhan bilang begitu. Setelah itu Tuhan memberitahukan bahwa 180 negara ini di bawah pimpinan Ratu Elizabeth membujuk Belanda untuk memberikan 300 golden kepada Belanda, Ratu Juliana, untuk masalah Papua yang baru diberi kemerdekaan sama Papua itu embrio Papua merdeka itu harus dibatalkan. Jadi dibayar 300 golden. Saudara, 300 golden itu harga yang sama yang Yudas dia ambil. Yudas ini dia ambil dari Papua untuk dia menjual ini
dia membeli tanah Akaldama itu. Dia membeli tanah Akaldama itu. Ya, ini harganya sama. Karena masalah ini belum diselesaikan, maka kemerdekaan Papua juga ditunda dengan cara Ratu Elizabeth memberikan 30 golden kepada Ratu Juliana yang waktu itu dia menjajah koloni Belanda, menjajah Indonesia. Lalu dia membujuk supaya Belanda ini membuka seluruh rahasia-rahasia tanah Akaldama Papua. Jadi semua rahasia Papua itu dibongkar oleh Belanda kepada 180 negara. Dia cerita itu semua. Nah, begitu Tuhan bilang begitu. Tuhan Yosua langsung bongkarnya itu, memberitahukannya seperti itu dalam karunia kenabian. Saudara-saudara terkasih, Roh Kudus meningkapkannya melalui karunia kenabian. Lalu, nah setelah itulah yang mengakibatkan, karena Papua, Tuhan bilang karena Papua itu tanah Akaldama, tanah darah Akaldama. Dalam bahasa mereka itu tadi kisah bilang itu tanah Akaldama. Itu yang dibeli. Kalau firman Tuhan di kisah Rasul dibilang itu dia beli tanah Akaldama, Yudas itu beli. Bukan dia beli, yang dimaksud di sini adalah dia klaim bahwa itu orang Papua punya. Dia orang Papua, jadi kekayaan itu tidak boleh diambil. Nah begitu, jadi pada waktu itu mereka berkelahi. Tuhan bilang antara orang Papua yang diwakili oleh Gamote ini dengan orang ini, mereka yang dari keluarga Israel yang ada di Roma, Rusia dan juga di Amerika ini, mereka berkelahi masalah ini. Jadi yang kalau kita lihat di daerah Sukudan, di daerah Dani itu, nah mereka ini yang sebenarnya mereka ini yang layan mendorong pertama untuk bagaimana Yesua itu dikejar dan harus ditombak, harus dibunuh, ditombak, karena itu dari daerah Dani dulu masalah itu dia terjadi. Baru terjadi bujukan terhadap Margamote ini. Nah, Bapak buka rahasia itu seperti begitu. Sehingga oleh dorongan daripada tanah Akaldama ini yang membuat itu, karena rahasia itu dibongkar oleh koloni Belanda dalam pertemuan 180 negara itu, maka sudah dibongkar habis. Setelah memberitahukan rahasia bahwa Papua ini begini, Papua ini begitu, dulunya begini, sekarang begini, akan datang begini. Haleluya. Akhirnya mereka menggagalkan bahwa Papua itu tidak boleh diberi kemerdekaan sampai Yesus datang. Tuhan memberitahukannya seperti itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi pada waktu tanah Akaldama itu, kalau yang sekarang disebut dengan Dama Bagata. Dama Bagata itu di sebelah Kaitaka, dia lari sampai ke Dumadama. Dumadama itu tanah Akaldama. Itu tanah yang memang pertumpahan darah itu dia mulai, Yudas itu dia mulai ini dari tanah Akaldama di Dama Bagata, dia lari ke arah ke Dumadama, matinya di ini Takamoropa di Greensburg situ. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, akhirnya Papua itu menjadi tanah sengketa, tanah Akaldama tanah sengketa itu karena itu salah satunya. Nah, darah dari bawah itu dia berteriak. Lalu kami kembali kepada apa yang Roh Kudus sampaikan pada waktu itu seperti itu. Kita lihat sekarang kembali ke sejarah. Kenapa suku Ruben, Mossad itu kan suku Ruben, suku yang tertua dari 12 suku Israel dari Amerika ini. Itu Mossad itu orang Yahudi. Dia mengklaim tanah di Freeport di atas, baru dia ambil itu. Kekayaan itu sampai hari ini. Kekayaan yang disembunyikan di sebelah luar daripada Taman Eden yang sekarang diambil itu sampai hari ini. Gara-gara itu bikin sampai Soekarno dia memerintahkan untuk Trikora. Nah, kita tahu itu sejarah itu bagaimana dia terjadi. Nah, jadi terjadi itu akibat daripada dorongan ini, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi gara-gara tanah Akaldama ini yang membuat bikin sampai Papua tanah Akaldama ini bikin sampai orang berkelahi terus. Jadi Tuhan bilang begini, solusinya ini sekarang saya masuk ke solusinya. Jadi kekayaan Papua itu semua Tuhan yang sembunyikan di Papua.
Bukan kekayaan orang Papua, tapi kekayaan dari 12 suku Israel punya. Bukan orang 12 suku Israel punya, itu Tuhan sendiri punya kekayaan. Nah, dia dipercayakan kepada Abraham dan keturunannya sampai kepada 12 suku Israel, sampai kepada anak cucu, dan juga nanti sebelum kerahian 1000 tahun damai itu akan dinikmati oleh 12 suku Israel yang dimeteraikan oleh Tuhan sendiri dari 144.000 itu. Haleluya. Nanti ikuti channel saya yang lalu itu. Itu akan dinikmati oleh kekerahan 1000 tahun damai. Jadi Freeport ini Tuhan bilang itu akan segera berhenti kalau dosa ini sudah diselesaikan. Karena masalah sekarang, masalah Papua itu masalahnya ada di PT Freeport ini. Tapi PT Freeport itu kekayaan di Kerut itu belakang. Masalahnya ada di penyaliban Yosua itu. Pengambilan 10 perak itu, 10 ke 30 perak itu. Saudara-saudari yang sudah saya tadi sampaikan itu. Sekarang solusinya adalah sekarang kita percaya dengan hati apa yang Roh Kudus sedang bukakan ini. Yesua sedang memberitahukan ini. Ya. Saudara, terus terang, saya itu dulu itu kami bentuk tim itu untuk Papua Merdeka. Tapi Tuhan bilang Papua tidak boleh kamu merdeka, berdoa Papua Merdeka dulu. Itu nanti banyak orang korban. Jadi kamu harus berdoa, selesaikan dulu masalah dengan Bapa di surga, dengan Yesua, dengan tanah Papua, orang Papua yang pernah terjadi dengan 12 suku Israel. Ini yang hasil-hasil ini yang saya memberitahukan. Sekarang solusinya itu begini. Tuhan bilang yang pertama itu adalah kamu orang Papua harus beribadah di hari Sabat, hari sekarang ini. Itu yang pertama Tuhan minta, karena kamu ada di pintu gerbang timur tempat Tuhan masuk keluar ke bumi pada hari Sabat. Itu satu. Yang kedua itu, solusi yang kedua adalah Tuhan bilang begini, sekarang kamu sudah berdoa, sudah selesaikan. Sekarang secara umum, sekarang kasih tahu ke pribadi-pribadi mereka. Ya, 12.000 saja atau 144.000. Terutama kita di Papua itu ya, harus ada marga-marga yang berdiri terwakili dengan lidah ini kasih ringan untuk mengaku apa yang Roh Kudus sedang singkapkan, bahwa mau terlibat marga-marga di Papua yang terlibat terus itu tuh harus berdoa minta ampun dengan lidah. Betul, dalam cerita kami punya turun temurun cerita tentang Yesua, versi Injil di asli yang ada di Papua juga begitu. Agama Bunani merintahkan supaya mote duluan berdoa. Seperti itu, supaya itu berkat kamu duluan nikmati. Ini berkat untuk dinikmati. Ini Tuhan kasih tahu seperti itu solusi yang kami sampaikan. Solusinya yang kedua itu adalah mengaku dengan lidah. Percaya dengan hati lalu mengaku dengan lidah. Betul, dulu telah ambil 30 perak. Kalau sudah mengaku itu selesai, keselamatan pun terjadi. Tuhan mengampuni karena begini. Kasih Yesua itu lebih daripada, bukan karena Yudas, bukan karena Herodes, bukan karena 12 suku Israel, tetapi oleh karena Yesua sendiri, keselamatan manusia. Peristiwa itu terjadi sehingga peristiwa keselamatan atas bangsa-bangsa itu dia terjadi sehingga keluarganya sendiri, keluarga daripada Yesua sendiri itu 12 itu dilibatkan. Sekarang itu tinggal pengakuan saja, pengakuan. Dengan hati percaya, dengan lidah mengaku, minta ampun, pengakuan dosa. Betul, marga kami dulu menikam lambung Yesua, marga kami dulu ambil 10 perak. Lalu Roh Kudus sedang bongkar di akhir zaman itu. Betul, kami pusing dengan Papua ini sampai banyak orang jadi korban di sana sini. Jadi berdoa minta ampun bagian itu. Nanti Tuhan ampuni. Setelah Tuhan ampuni itu selesai, nama kamu yang mengaku itu nanti dimasukkan dalam daftar pemeteraian Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 8 itu. Dimeteraikan. Pada waktu kamu dimeteraikan, itu pada waktu 2021 hukuman turun di atas bumi ini, itu kamu tidak akan kena. Wahyu 7 itu ayat 188 itu diberitahukan seperti itu. Sehingga itu harus dilakukan. Yang berikutnya itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga adalah orang Papua tidak boleh menyangkal, karena cerita ini cerita itu sudah diturun temurun. Kalau kamu tidak tahu juga, pergi ke agama-agama asli yang sampai hari ini ada di pedalaman Kaimana, di pedalaman di Genyem, di pedalaman Arsawari sana, di Serui, di Waropen, di Biak itu ada di Biak, terus di Raja Empat.
di Sorong, Manokwari, pedalaman, di Mewagama, Bunani, Agama Daga Bagai. Di situ kalau kamu mau sejarah, tahu sejarah Papua ini. Jadi tidak boleh belajar dari orang dari luar. Kita belajar dari kita punya yang sudah diwariskan secara turun-temurun, walaupun itu tidak sudah dicatat, tapi itu mereka pegang kata itu atau sejarah itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, ini saya sampaikan apa yang Roh Kudus bukakan kepada kami. Dengan demikian, kenapa hari ini, haleluya, sampai hari ini banyak Judas, dan juga termasuk Judas itu adalah juga jadi dari Rusia dan Amerika. Saudara-saudara terkasih, dan itu mereka tidak akan berhenti. Mereka juga kekejar tuh Papua ini. Tetapi kalau orang Papua merendahkan diri, menyelesaikan pengampunan dosa, menyelesaikan dosa orasi penyaliban Yesus bagian ini, terutama bagian yang mengambil 30 perak lalu bagi-bagi ini, itu berdoa minta ampun itu. Nah, itu kalau saya sedikit ini. Jadi dari 10 perak itu dibagi dengan ada bilangannya itu dibagi dengan ada berapa marga itu, berapa ribu marga itu. Jadi hampir marga itu semua kena. Dengan demikian itu harus berdoa minta ampun supaya dosa penyembahan kepada Romamon ini sudah berapa kali kami sudah juga berdoa, pohon uang juga sudah kami berdoa, apa semua sudah berdoa, dan darah Yesus sudah bersihkan semua itu. Jadi sekarang lidah ini harus mengaku bahwa betul karena uang dan tuan. Jadi kita berdoa minta ampun, itu sudah selesai. Maka itu pembebasan segera terjadi. Karena Tuhan turut campur tangan. Masalah itu ada di sini. Sekarang kembali ke hati percaya. Apa yang kami sampaikan ini kalau harus sungguh-sungguh percaya dari hati sesuai Roma 10 ayat 8 sampai 13, 12. Dengan hati percaya, lalu mulut lidah ini harus berani mengaku dosa itu yang Roh Kudus beritahukan itu. Betul, Yesua itu tidak disalibkan di Yerusalem sana, di Golgota. Itu dia disalibkan di Papua, di Kayakega itu, dan dulu moyang kami itu ambil 30 perak. Jadi dari 144 itu kami punya moyang orang Papua juga sudah terlibat pada zaman generasi Yesua untuk menyalibkan, sehingga tanah kami Papua menjadi tanah darah. Setiap hari terjadi korban terus di seluruh tanah Papua ini secara diam-diam dan terang-terangan. Kami minta ampun, minta ampun. Berdoanya seperti itu, pengakuannya seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, di mana Roh Kudus telah meningkatkan perbuatan suku Dan juga perbuatan dari marga Mote, dan juga dari Rusia, dan marga yang ada di Rusia dan juga di Amerika, dan ada 12 marga. Setelah ambil uang itu dibagi-bagi, maka semua 144.000 marga kena uang ini. Lalu oleh dorongan uang ini telah menyalibkan Yesus untuk baku rampas tanah kota Tuhan di tanah Papua, untuk mengklaim tanah kekayaan Tuhan pada zaman itu. Akhirnya pada saat itulah Judas juga mempertahankan itu, dia juga harus mati bunuh diri di tanah tempat Freeport yang sekarang Amerika dan Rusia dan bangsa-bangsa sedang baku rampas ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, Bapa, kami sudah berdoa dari dosa Judas itu sendiri, dan kami sudah melihat bahwa kemurahan Tuhan sudah berlaku, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan mulai dari marga Mote dan juga marga-marga lain di seluruh tanah Papua. Ketiga, berita ini kami sampaikan dan mereka mendengar, semua marga-marga di Papua, bahkan 140.000 mereka mendengar. Maka mereka yang ada yang mewakili, ada tergerak hatinya percaya, tergerak hatinya merendahkan diri, berdoa minta ampun. Maka kami percaya bahwa tanah akal damai ini akan digulung, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, akan digulung dan dilipat dan diamankan, baik itu darah dari Yudas punya dan juga dari Bapak yang lain punya juga dilipat, digulung, diamankan, diberi oleh darah Yesus Mashiach Adonai, karena pemercikan darah Yesus itu berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Jadi ketika Bapak kami merendahkan diri mengaku dosa itu, maka itu sama dengan darah itu sama dengan amankan darah daripada
orang yang bunuh diri yaitu Judas ini, Bapak dalam nama diamankan sehingga bangsa-bangsa tidak didorong oleh darah ini untuk terjadi perkelahian terus. Sehingga Amerika juga dia kembali, Rusia dia kembali, Indonesia dia kembali, bangsa 182 negara itu dia kembali ke tempatnya masing-masing dan mereka introspeksi mereka sendiri, berdoa merendahkan diri seperti yang kami orang Papua sedang berdoa menyelesaikan masalah ini di pengadilan Yosua, dan darah Yosua sudah mulai mendengar dan sudah mulai memulihkan keadaan-keadaan dari marga-marga mote dari turunan mote marga mote api kopa dan pernakan dan juga marga-marga lain yang terlibat di dalam bagian ini, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kasih Tuhan yang bekerja melampaui akal manusia, Bapak dapat mengalir merta kami, memberkati kami. Karena kasih Tuhan itu begitu besar, sehingga kasih Tuhan telah nyata di atas Golgota. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, dengan demikian Yesus mati bukan karena Judas, bukan karena Herodes, bukan karena ini dan itu, tetap oleh karena kasih Tuhan melampaui akal manusia dan kasih Tuhan melampaui segala sesuatu, sehingga Yesus harus Bapak mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itulah inti daripada kasih itu sendiri, Bapak. Dengan demikian, haleluya Bapak, kasih Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa daripada perbuatan Judas dan yang lain-lain dari marga 144, sehingga mereka juga akan dimeterai Bapak, sehingga mereka perlu keselamatan, sehingga tidak dilanda oleh 21 hukuman, seri hukuman yang akan turunkan di atas bumi di akhir zaman menjelang kau datang kembali ke bumi melalui pintu Golden Gate dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di rahim bumi Papua. Kemuliaan bagi Bapa di dalam nama Tuhan, sehingga mereka juga terlindung dari kejaran dari Bapa anti-Kristen, negara anti-Kristen akan dirikan oleh PBB di Amerika pada waktunya di tahun 2030 pencetusan. Maka dengan demikian orang-orang percaya kepada engkau semakin meteraikan di akhir zaman ini. 144.000 Bapak kaum Israel, engkau terus meteraikan mereka, meteraikan kami. Terima kasih Bapak Rabapat Takaras Kopra Lala Bakai Rabapat Takaras. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai, pembebasan terjadi atas kaum Israel dan juga pembebasan terjadi atas tanah akal damai ini, tanah Papua ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai, dan tanah Papua kembali dilindungi dalam pagar darah Yesus yang abadi. Terima kasih dan orang-orangnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.